Selamat sore, Pastor dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok abortus. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Menelisik Perdebatan Abortus. Pada latar belakang, garis besarnya adalah abortus atau aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin mampu bertahan hidup di luar rahim. Proses ini dapat terjadi secara spontan, maksudnya ialah keguguran, dan tereduksi, maksudnya dengan tindakan medis. Selanjutnya, pada pengertian abortus atau bahasa ilmiahnya adalah abortus provocatus, terbagi dari dua bagian, yaitu abortus provocatus criminalis. Yang pertama yakni abortus provocatus therapeuticus, merupakan abortus yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran. Maksudnya ialah tindakan keguguran bayi ini dilakukan atas dasar tindakan medis karena mungkin ibu yang mengandung bayi tersebut mengalami gangguan pada kesehatannya, sehingga untuk menyelamatkan ibu tersebut akhirnya harus mengorbankan janin tersebut. Yang kedua yakni abortus provocatus criminalis. Hal ini dilakukan secara sengaja dan secara tidak langsung hal ini juga melanggar hukum. Kemudian, faktor-faktor yang menyebabkan tindakan abortus itu dapat terjadi. Pada umumnya, wanita yang melakukan aborsi ini karena terdapat beberapa faktor. Di sini ada 3 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor kecantikan, dan faktor lingkungan. Faktor ekonomi itu seperti orang yang hidup dalam kemiskinan. Jadi, dia ini miskin dan dia lebih memilih untuk aborsi anak itu daripada anak itu lahir akan mengeluarkan banyak biaya. Jadi perempuan itu memutuskan untuk aborsi saja. Kemudian yaitu faktor kecantikan. Jadi wanita akan merasa bahwa mereka mempunyai seorang anak akan menimbulkan masalah bagi kecantikan mereka. Jadi di sini kecantikan itu adalah yang utama bagi perempuan, karena kalau mereka mempunyai anak, nanti mereka merasa malu kepada pasangan barunya. Jadi mereka memutuskan untuk aborsi. Sedangkan faktor lingkungan yaitu faktor yang bisa dikatakan bahwa misalnya tetangga mereka, yaitu mereka melakukan hamil di luar nikah, yaitu pasti tetangga mereka mengata-ngatai mereka. Jadi mereka memilih untuk aborsi. Kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat tentang aborsi. Jadi ada 4 faktor, yaitu faktor keyakinan dan moral, faktor sosial, faktor pandangan dan informasi, dan yang terakhir pandangan, pengalaman, dan keluarga. Yang pertama itu faktor keyakinan dan moral. Faktor keyakinan dan moral itu seperti di dalam gereja Katolik itu tidak diakui aborsi itu terjadi karena itu adalah perbuatan pembunuhan. Kemudian faktor keyakinan dan moral. Faktor keyakinan dan moral itu seperti dalam gereja Katolik. Gereja Katolik itu tidak diakui aborsi karena itu adalah perbuatan pembunuhan. Kalau moral itu seperti dianggap tidak baik karena tidak dianggap oleh gereja Katolik. Kemudian faktor sosial. Faktor sosial itu seperti pandangan seseorang tentang perempuan. Seorang perempuan yang melakukan aborsi itu terjadi. Seperti perempuan itu dipandang sebelah mata, contohnya seperti dia yang masih duduk di bangku pendidikan, tapi dia sudah melakukan aborsi, itu dipandang oleh masyarakat, dipandang sebelah mata karena dia sudah melakukan aborsi itu. Kemudian faktor pendidikan. Faktor pendidikan itu seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Faktor sosial itu seperti seseorang yang duduk di bangku pendidikan dan dia melakukan aborsi. Di situ nanti akan berpengaruh pada pendidikannya juga dan dia akan dikeluarkan di sekolah. Kemudian pengalaman pribadi dan keluarga. Di sini saya ambil contoh dari teman saya waktu SMA. Dia hamil di luar nikah dan dia takut untuk melahirkan anak itu, tapi dia didorong, dia disemangati oleh keluarga dia dan teman-teman. Jadi dia memutuskan untuk memelihara anak itu dan itu menjadi pengalaman pribadi bagi dia. Oke, baik, terima kasih. Kita masuk pada yang berikut, yaitu kesimpulan.
saya mengambil kesimpulan dari materi-materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya, yaitu bagaimana seorang wanita bisa melakukan aborsi dan bagaimana caranya ia melakukan aborsi itu. Jadi apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu bagaimana faktor terjadinya aborsi atau keguguran. Di sini pasti seorang wanita pasti merasa sangat kecewa kepada pasangannya. Jadi merasa mereka sangat masih muda untuk memulai suatu hubungan atau keluarga yang baru. Jadi di sini mereka berpikir bahwa mereka masih bisa bersekolah atau perkuliahan yang menuju jenjang lebih tinggi. Maka dari situlah tindakan aborsi dilakukan. Oke, baik, kita masuk kepada saran. Yaitu saya akan mengambil 3 contoh, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya abortus, larangan dalam hukum, norma hak asasi kepada masyarakat. Jadi abortus sangat dilarang oleh masyarakat dan norma-norma hukum undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara. Jadi yang kedua, memberikan pendidikan seks sejak dini. Jadi misalnya seperti anak yang masih berusia atau berada di bangku SD atau SMP, para guru sudah memberitahu mereka yaitu apa penyebab yang dilakukan oleh seks kalau dilakukan secara sebelum menikah. Saran yang ketiga, meningkatkan pengetahuan ibu dan remaja tentang faktor risiko abortus agar ibu dan remaja tidak melakukan abortus. Jadi saran saya yang dari lubuk hati saya yang paling dalam, jadi bila mana teman-teman mencari pasangan yang baik dan benar, harus memilih lebih teliti dan lebih tepat supaya kedepannya tidak melakukan masalah-masalah itu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Presentasi kami ini begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat, tapi kenangannya melekat. Terima kasih.